Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa nasta'iin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami lagi bayasi dihamili waktu kata lisani dan qalbi. Tidak ada yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pada diri kita bisa belajar dengan baik dan tentunya ada manfaat dan kebaikan. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang bisa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada diri dan pasangan pada dunia. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan memulai pembelajaran, namun sebelumnya tidak boleh berdiri alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon mudah-mudahan pada hari ini tidak ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa ini. Duduk siap, doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya Bapak yang harapkan doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Bapak melangkah kepada tahap selanjutnya, Bapak ingin mengabsen di antara kalian, adakah kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Alfian. Ya. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Oke, baik. Semoga diperlakukan atas nama teman kita yang tidak hadir, ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar seperti biasa lagi. Amin. Oke, anak-anak sekalian, tentunya pada pembelajaran ini mudah-mudahan kita belajar dengan kondusif, fokus dan antusias dalam memahami materi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ini? Siap. Sudah siap? Siap. Tetap semangat? Semangat. Baik, anak sekalian, tentunya sebelum kali ini Bapak ingin melihat ruang kelas ini Bapak sudah bersih. Ini alhamdulillah sudah bersih. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah pikir dapat menjaga lingkungan kita tetap bersih, di ruang kita tetap bersih. Dan itu adalah prinsip sebagian daripada Iman. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak sekalian, tentunya pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas atau mempelajari materi tentang thaharah, bersuci dari hadas dan najis. Ada yang masih ingat istilah thaharah dari bahasa itu? Iya Pak, Siapa? Oke, silakan. membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Terima kasih. Beri dong first tangan. Pintar sekali ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang zakat fitrah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat fitrah. Ini sangat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kita. Apakah kalian tahu salah satu manfaat zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Pak, Oke, silakan Haji. bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Bisa membantu. Orang-orang yang Ada lagi yang bisa menambahkan manfaat sosial? Oke, silakan. Bella. Orang-orang bisa merasakan kebahagiaan. Bagus sekali. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Ini Pak, Windy. Oke, Windy apa Windy? Manfaatnya bisa mencegah adanya pencurian yang disebabkan oleh kekurangan makanan. bisa mencegah adanya pencurian yang disebabkan kekurangan makan. Semuanya sangat bagus sekali dan Bapak ucapkan terima kasih ya.
Itulah manfaat salah satunya dari teman kalian dalam manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, untuk cakupan materi zakat fitrah ini adalah pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, landasan zakat, waktu-waktu zakat fitrah, dan manfaat zakat fitrah. Adapun tujuan pembelajaran, nanti Bapak akan tampilkan gambar atau yang ada di depan kalian ini. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini tentunya nomor pertama atau A, peserta didik mampu menyebutkan pengertian zakat dengan lengkap, urut, pelan, tidak tergesa-gesa, dan pasti secara mandiri. Tujuan yang ke C, secara berkelompok peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah, hukum dan syarat wajib zakat fitrah secara jelas dan lengkap dengan bahasa sendiri. Tujuan yang terakhir di sini, peserta didik mampu menjelaskan manfaat zakat fitrah secara jelas dan lengkap dengan bahasa sendiri secara berkelompok. Baik, tadi kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penilaian. Di sini ada kolomnya juga, kolom penilaian sikap sosialnya. Di situ ada nomor, ada tanggal kapan, di situ nama peserta didiknya, aspek yang diamatinya seperti apa, catatan perilaku dan tindak lanjut. Di catatan perilaku di sini perilaku kalian selama melaksanakan kegiatan tugas. Aspek yang dinilai itu kepasihan dalam membaca. Bicara tentang skor, maksimal itu 100. Jadinya 100. Sekali. Baik, anak sekalian, sekarang Bapak ingin memberikan sesi pertanyaan atau pengetahuan awal. Nah, pertanyaan pertama, pada minggu terakhir bulan Ramadan, selain puasa, apa saja ibadah yang bisa umat Muslim lakukan? Pada Ramadan apa saja bisa dilakukan? Kita. Coba pertanyaan kedua, apakah kalian sudah pernah menunaikan zakat fitrah secara langsung? Sudah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kepada siapa kalian menunaikan zakat fitrah? Guru ngaji. Ada yang dari guru ngaji? Ada kepada siapa lagi? Guru sekolah. Guru sekolah. Siapa lagi? Kepada fakir miskin. Oke, baik, itulah ya. Ternyata kalian sudah paham tentang sedikit wawasan mengenai zakat fitrah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan tentunya tetap masih semangat. Nah, di sini kita akan pada pelajaran ini yaitu tentang materi zakat. Namun sebelumnya kepada materi zakat, silakan kepada anak sekalian untuk melihat atau mengamati gambar yang ada di sini. Kalau mau mengamati silakan ya. Ini gambar apa ini? Nah, di sini ada tentang zakat fitrah. Ini ya, ada kata-kata sempurnakan puasa dengan zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah, ada berasnya, ada dengan uangnya kalau dituangkan. Nah, untuk tahap selanjutnya, anak sekalian, nanti Bapak akan menampilkan gambar atau video yang ada di papan tulis ini. Nanti kalian simak dengan baik-baik. Bila perlu, kalau ada kata-kata yang penting dicatat. Nah, setelah itu kalian melihat video, boleh kalian memberikan komentar ataupun pertanyaan. Bisa dipahami nanti setelah melihat video ini? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Baik, simak dengan baik-baik dan dipersilakan untuk menyaksikan video tentang materi zakat ini. Loh, itu kan Clara, katanya dia mau pergi, kok malah ada di saung, aku samperin ah. Clara, kamu ngapain di sini? Dirna, aku cuma dikasih aja nih.
Ya sekalian ngabuburit. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja, kok malah di sini? Nggak jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Saya mau beli buat perjalanan lebaran. Kamu dari mana Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis ngantar zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh, jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Bener? Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap dari puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa ditentukan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan memberikan ke orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah: pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita anggarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada pada waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah gak bakal telat, kan udah tadi. Clara, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tua aku. Bintang, aku mau pulang ah, bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyiapin untuk buka puasa nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi, kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa puasa ya. Terus jangan makan yang berlebihan. Nanti sholat maghrib tarawihnya jadi males kalau kenyang. Dengar itu Bintang, jangan balas dendam, semuanya dimakan dan diminum. Hehehe, iya ya, makasih ya Bu, udah diingetin. Sama-sama. Yaudah yuk kita pulang. Baik, itulah tadi penampilan video yang kalian simak secara bersama-sama. Tentunya di antara kalian ada yang ingin mengomentari atau ingin bertanya-tanya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Oke, Irul silakan. Dari gambar dan video yang saya amati memberikan pemahaman mengenai zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan komentar dari video tadi? Anissa, silakan Anissa, apa komentar Anissa? Zakat fitrah untuk dilakukan membersihkan harta dan jiwa kita. Baik, ada lagi? Ada Pak. Ada, silakan ada. Zakat fitrah tidak hanya bisa dengan beras, melainkan bisa juga dengan uang sesuai dengan harga beras tersebut. Oke, baik ya, seperti gambar tadi ya. Ternyata zakat fitrah itu katanya tidak hanya sebatas dengan beras, tapi bisa diuangkan. Baik, setelah kita mengamati video tadi dan teman kalian pun juga sudah ada yang masih komentar, maka untuk selanjutnya kita masuk kepada materi zakat fitrah. Nah, untuk materi zakat fitrah ini dimohon sangat kepada anak-anak sekalian semua untuk bisa menyaksikan dan menyimak secara fokus, dan silakan di sini lihat tentang zakat fitrah. Apa itu pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah di sini artinya sifat pembawa sejak lahir. Artinya dari sejak lahir, bayi itu sudah diwajibkan untuk zakat fitrah. Nah, secara istilah terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang
dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah apa itu hukum zakat? Yaitu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Artinya fardu ain. Berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter. Sebanyak berapa? 3,1 liter. Atau kalau di kilogramkan itu 2,5 kilo. Selanjutnya, apa itu syarat-syarat wajib zakat fitrah? Syarat-syaratnya di sini yang pertama tentunya adalah beragama Islam. Yang kedua yaitu masih hidup saat terbenamnya matahari selama masih dalam pada bulan Ramadan. Dan selanjutnya adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi yang punya makanan kelebihan di sini maka dia boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang mampu. Nah, selanjutnya anak sekalian, landasan zakat fitrah. Apa di sini landasannya? Nah, di sini nanti landasannya sesuai dengan atau buat ayat 103. Paham? Paham. Surat apa katanya? At-Taubah ayat 103. Baik. Di sini juga dijelaskan pada hadis Nabi dari Ibnu Umar berkata, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram ternak atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat. Sholat apa? Sholat Idul Fitri. Hadis Bukhari Muslim. Anak-anak sekalian, dari hadis di sini jelas bahwa umat pernah berkata kepada Rasulullah, kita wajibkan untuk zakat fitrah sebanyak 1 sok. 1 sok ada 2,5 kilogram kurma atau gandum. Kenapa di sini kurma atau gandum? Karena waktu itu adanya di Makkah, ini tidak ada beras, ya tidak padi. Kalau di Indonesia kita menggunakan beras dalam makanan kita. Paham ya? Selain daripada itu anak sekalian, kapan waktu zakat fitrah? Apa melaksanakan kita melaksanakan zakat fitrah? Ya. Pertama tentunya adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Awal atau pertengahan bulan Ramadan. Boleh ya di waktunya dari awal sampai pertengahannya dari tanggal 1 sampai 8. Yang kedua pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga apa? Pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Pagi-paginya kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri boleh subuh, boleh ya. Nah, pagi-pagi itu lebih afdal ya sinar. Itulah anak sekalian waktu-waktu zakat fitrah. Paham ya? Nah, selain daripada waktu-waktu, apa manfaatnya kita melaksanakan zakat fitrah? Kenapa orang-orang muslim, orang-orang Islam disuruh untuk melaksanakan zakat fitrah? Kenapa? Apa manfaatnya? Nah, di sini anak sekalian silakan simak baik-baik. Dan juga yang pertama adalah agar orang semua dogen orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Orang yang miskin, dia tidak memiliki seperti orang kaya. Maka orang kaya itu harus bisa memberikan perhatian kepada orang yang lemah. Kita zakati mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Membersihkan diri dari sikap egois. Apa itu egois? Egois ya, keras kepala. Apalagi egois. Ini menang sendiri ya, sombong ya, itu egois. Bersihkan bersama kita dan salah sifat-sifat kita, bersihkan dengan apa kita, dengan cara kita melaksanakan zakat. Insya Allah ya, sikap egois itu tidak akan terjadi lagi. Kita kembali kepada kita bersih, kita supaya jiwa kita tidak bersih. Selanjutnya manfaat yang ketiga adalah mengungkapkan rasa syukur. Syukur kepada siapa? Kenapa harus syukur? Karena nikmat yang telah diberikan selama kita dari bulan Syawal sampai bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki panjang, diberikan kita syukur enggak? Syukur. Alhamdulillah. Masih ingatkan dengan kata-kata waktu itu adalah 40 hari
Jadi wala tak kita harus bersyukur ya, jangan gugur. Salah satu contohnya kita bisa belajar pada hari ini, syukur nggak? Syukur, alhamdulillah. Nama bahwa sakit, maka dengan berzakat kita akan menambah syukur. Allah paling senang dengan orang yang syukur ketimbang orang yang gugur. Maka selanjutnya adalah tempat apa itu mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Itulah salah satu dari manfaat zakat kita. Ada terakhir bisa dibacakan, Nek? Bisa yang terakhir bacakan nomor 5. Hubungan kasih sayang antara pemberi bersama berzakat akan menjadi. Oke, baik, terima kasih. Manfaat yang terakhir itu adalah hubungan kasih sayang antar pemberi dan penerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Insya Allah akan terjalin ya. Yang memberi itu tentunya orang yang mampu. Yang diberi orang yang tidak mampu. Akan menjalin rasa kasih sayang ya, tidak boleh saling memberi sama pemanis. Anak-anak sekalian yang kuat dari zakat kita. Paham ini? Baik, untuk selanjutnya silakan kalian dibentuk kelompok sebagai bahan untuk diskusi dari materi ini. Dipersilakan dibentuk kelompok. Oke, baik, sudah selesai. Sudah. Silakan. Untuk selanjutnya adalah kita presentasi di antara kelompok kalian ini siapa yang akan mempresentasikan untuk ke depan? Silakan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan maju. Oke, baik, siap. Tadi ada kelompok 1 yang siap untuk mempresentasikan dan tentunya kita kasih aplaus dulu. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan dan tentunya kelompok yang lain menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang terhormat kepada Bapak Wawan Suparman selaku guru mata pelajaran fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan mengenai pengertian zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan hukum tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Selanjutnya langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya saya persilakan. Silakan yang mau bertanya. Kelompok dari kelompok 2 ya, silakan ya untuk bertanya. Apakah hadis mengenai zakat fitrah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin dijawab. Hadis dari zakat fitrah yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sudah jelas? Jelas ya, cukup. Itulah hadisnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, saya cukupkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Untuk penutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan Allah bayakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada kelompok 1 yang sudah bisa bersama. Tentunya kita kasih aplaus lagi. Silakan untuk kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Ada? Oke, silakan. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Silakan kita simak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Syarat pertama untuk wajib zakat fitrah adalah menjadi seorang muslim yang telah mencapai usia balik, dewasa dan berakal. Syarat kedua untuk wajib zakat fitrah adalah memiliki kemampuan atau cukup mampu untuk membayarnya. Syarat ketiga untuk wajib zakat fitrah adalah membayar zakat fitrah pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya saya persilakan. Izin bertanya. Oke, silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Yang dimaksud memiliki kemampuan atau cukup mampu membayarnya itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya izin menjawab. Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan atau cukup mampu untuk membayarnya adalah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan keluarganya, serta memiliki lebih dari itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas? Ya baik, silakan untuk kelompok 4 bisa mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir. Yang kedua fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah dan menerapkan hukum Islam. Yang ketiga gharib, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keempat amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang kelima miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keenam mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang ketujuh hibdus sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Yang terakhir rikab, yaitu hamba sahaya atau budak. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan. Mari saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan fakir? Baiklah, saya izin menjawab pertanyaannya. Yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok 5. Silakan. Saya cukupkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Baik, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cuma perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 sudah bisa memberikan presentasi. Tentunya kita kasih hapus lagi. Silakan kelompok yang lain untuk mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai bagaimana cara membayar zakat fitrah. Hal lain yang perlu dipahami dalam membayar zakat adalah waktu yang tepat untuk membayarnya. Pada dasarnya, ada beberapa waktu membayar zakat berdasarkan hukum. Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari akhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu sunnah, yaitu saat sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang ketiga adalah waktu yang hukumnya bukan, yaitu dari hari pertama Ramadan hingga hari terakhir Ramadan. Yang keempat adalah waktu yang makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras sebesar 2,5% atau setara dengan 3,5 liter per kilo. Selain dalam bentuk beras, ada juga dapat membayarkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang harganya disetarakan dengan harga bahan pokok saat ini. Saat menunaikannya, ada selah kelima di mana penerima zakat harus membaca nilai zakat fitrah sementara penerimanya pun membaca doa. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya perwakilan dari kelompok 1, waktu yang makruh untuk melaksanakan zakat fitrah. Terima kasih, saya ingin menjawab. Waktu makruh adalah yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri. Jelas? Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang hikmah dan tujuan pembayaran zakat fitrah. Hikmah dan tujuan pembayaran zakat fitrah. Bulan Ramadan menjadi kesempatan bagi seluruh umat muslim di dunia untuk memperbaiki diri dan beramal sebanyak-banyaknya. Zakat fitrah menjadi penyempurna ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya memperoleh pahala dari berbagai ibadah, namun juga disucikan kembali jiwa dan harta melalui zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi penyempurna ibadah puasa bulan suci Ramadan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Sebutkan salah satu hikmah zakat fitrah. Terima kasih atas pertanyaannya. Hikmah yang dapat kita petik bersama dari zakat fitrah yaitu zakat fitrah menyucikan jiwa, memperoleh berkahan harta, sarana menjalin kepedulian dan silaturahmi, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim, dan membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah bisa yang sudah bisa memberikan presentasi. Tentunya kita kasih aplaus dulu biar kita anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Bapak banggakan. Tadi sudah kita masuk melakukan presentasi dari masing-masing kelompok dan itu sangat luar biasa dan kita ucapkan terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya anak-anak sekalian kita lanjut kepada tahap berikutnya yaitu pengerjaan LKPD. Untuk LKPD ini dikerjakan oleh masing-masing individu, bukan kelompok ya, tapi masing-masing individu. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di depan kalian ini. Dijawab oleh masing-masing. Paham? Paham. Silakan jawab. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan tugasnya dikumpulkan di KM. Ya, dikumpulkan di KM. Silakan dikumpulkan. Masing-masing tugasnya silakan dikumpulkan. Baik, untuk selanjutnya, karena kita sudah melakukan pertanyaan sesi kepada KPD ini, tentunya kita akan pindah kepada langkah yang selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan materi atau pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Seperti apa kesimpulannya? Nah, tentu di sini yang pertama adalah zakat adalah ada harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu pula. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap jiwa umat Islam yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan usia pada puasa pada bulan Ramadan yang dilakukan. Kesimpulan yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Ini adalah yang pertama Islam masih hidup ketika matahari terbenam pada hari akhir bulan Ramadan atau menjelang malam Idul Fitri. Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siang harinya. Itulah kesimpulan materi kita tentang zakat fitrah. Bisa dipahami ini untuk kesimpulannya? Bisa. Baik, teman-teman sekalian, dan pula pada pertemuan ini untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang sedekah. Maka dipersilakan kepada kalian nanti untuk mencari materi tentang sedekah di rumah masing-masing. Oke, siap? Siap. Baik, untuk selanjutnya tentunya kegiatan pembelajaran ini pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Untuk menyekan pulang dipersilakan kepada kalian untuk pulang. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Doa sudah saya ucapkan, salam.